Prakata edisi sampul lunak, mengapa sejarah dunia seperti bawang? Buku ini mencoba menyajikan sejarah singkat semua orang selama 13.000 tahun terakhir. Pertanyaan utama yang mendorong penulisan buku ini adalah, mengapa sejarah berkembang berbeda di berbagai benua? Jangan khawatir, buku ini bukan risalah rasis. Jawabannya tidak berkaitan dengan perbedaan ras manusia sama sekali. Buku ini menekankan pencarian penjelasan mendasar dan menelusuri rantai sebab akibat sejarah sejauh mungkin. Kebanyakan buku sejarah dunia berfokus pada masyarakat Eurasia dan Afrika Utara yang melek huruf. Masyarakat asli di wilayah lain, Afrika Subsahara, Amerika, Asia Tenggara Kepulauan, Australia, Nugini, Kepulauan Pasifik, hanya disinggung sedikit, terutama tentang apa yang terjadi pada mereka setelah ditemukan dan ditaklukkan oleh bangsa Eropa Barat. Bahkan di Eurasia, lebih banyak ruang diberikan untuk sejarah Eurasia Barat daripada Cina, India, Jepang, Asia Tenggara tropis, dan masyarakat Eurasia Timur lainnya. Sejarah sebelum munculnya tulisan sekitar 3000 SM juga dibahas singkat, meskipun merupakan 99,9% dari sejarah 5 juta tahun spesies manusia. Catatan sejarah dunia yang sempit seperti itu memiliki 3 kelemahan. Pertama, semakin banyak orang yang tertarik pada masyarakat di luar Eurasia Barat. Masyarakat, jelain, ini mencakup sebagian besar populasi dunia dan sebagian besar kelompok etnis, budaya, dan bahasa dunia. Beberapa di antaranya sudah, dan yang lainnya akan menjadi, kekuatan ekonomi dan politik paling berpengaruh di dunia. Kedua, bahkan bagi mereka yang tertarik pada pembentukan dunia modern, sejarah yang terbatas pada perkembangan sejak munculnya tulisan tidak dapat memberikan pemahaman yang mendalam. Masyarakat di berbagai benua tidaklah setara sampai 3000 SM, ketika masyarakat Eurasia Barat tiba-tiba mengembangkan tulisan dan mulai unggul dalam hal lain. Pada 3000 SM, masyarakat Eurasia dan Afrika Utara tidak hanya memiliki tulisan yang baru lahir, tetapi juga pemerintahan negara yang terpusat, kota, penggunaan alat dan senjata logam yang luas, hewan peliharaan untuk transportasi, tenaga mekanik, dan pertanian serta peternakan untuk makanan. Hal-hal ini tidak ada di sebagian besar benua lain pada saat itu. Beberapa muncul kemudian di Amerika dan Afrika Subsahara, tetapi hanya selama 5 milenium berikutnya, dan tidak ada yang muncul di Australia aborigin. Ini menunjukkan bahwa akar dominasi Eurasia Barat di dunia modern terletak pada masa praliterasi sebelum 3000 SM. Dominasi Eurasia Barat di sini mengacu pada dominasi masyarakat Eurasia Barat itu sendiri dan masyarakat yang mereka ciptakan di benua lain. Ketiga, sejarah yang berfokus pada masyarakat Eurasia Barat mengabaikan pertanyaan besar yang jelas. Mengapa masyarakat-masyarakat inilah yang menjadi sangat kuat dan inovatif? Jawaban umum mengacu pada faktor-faktor seperti kapitalisme, merkantilisme, penyelidikan ilmiah, teknologi, dan kuman yang membunuh penduduk benua lain saat kontak dengan orang Eurasia Barat. Tetapi mengapa semua unsur penaklukan ini muncul di Eurasia Barat, dan hanya muncul di tempat lain pada tingkat yang lebih rendah atau tidak sama sekali? Semua unsur ini hanyalah faktor terdekat, bukan penjelasan mendasar. Mengapa kapitalisme tidak berkembang di Meksiko asli, merkantilisme di Afrika Subsahara, penyelidikan ilmiah di Cina, teknologi canggih di Amerika Utara asli, dan kuman berbahaya di Australia aborigin? Jika dijawab dengan faktor budaya yang bersifat idiosinkratik, misalnya, penyelidikan ilmiah dianggap dihambat di Cina oleh Konfusianisme tetapi distimulasi di Eurasia Barat oleh tradisi Yunani atau Yahudi Kristen, maka kita masih mengabaikan kebutuhan akan penjelasan mendasar. Mengapa tradisi seperti Konfusianisme dan etika Yahudi Kristen tidak berkembang di Eurasia Barat dan Cina? Selain itu, kita mengabaikan fakta bahwa Cina Konfusianisme secara teknologi lebih maju daripada Eurasia Barat hingga sekitar 1400 M. Mustahil untuk memahami masyarakat Eurasia Barat jika kita hanya fokus pada mereka. Pertanyaan menariknya adalah perbedaan antara mereka dan masyarakat lain. Menjawab pertanyaan ini mengharuskan kita untuk memahami semua masyarakat lain juga, sehingga masyarakat Eurasia Barat dapat ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Beberapa pembaca mungkin merasa saya terlalu sedikit membahas Eurasia Barat dibandingkan bagian dunia lain. Saya akan menjawab bahwa beberapa bagian dunia lain sangat instruktif, karena mereka mencakup begitu banyak masyarakat yang beragam dalam wilayah geografis yang kecil. Pembaca lain mungkin setuju dengan seorang pengulas buku ini yang secara kritis menulis bahwa saya tampaknya memandang sejarah dunia sebagai bawang, di mana dunia modern hanya merupakan permukaannya, dan lapisannya harus dikupas untuk mendapatkan pemahaman sejarah. Ya, sejarah dunia memang seperti bawang. Mengupas lapisan bawang ini menarik, menantang, dan sangat penting bagi kita saat ini, ketika kita berusaha memahami pelajaran masa lalu untuk masa depan kita.